Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita masuk pada hadis yang berikut, yakni berkata Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Hadithul Khamsun, hadis yang ke-50. Kata beliau, al-wasiyatu bin nisa, yakni wasiat kepada wanita. Ya, maaf. Ya, dikarenakan wanita adalah yang ditujukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam nasihat secara khusus di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh rahimana wa rahimahullah pun tidak lupa dari menyebutkan atau mencantumkan hadis tentang wasiat kepada wanita. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, karena jika dia tidak menyukai darinya suatu perilaku, yakni dia tidak menyukai pada wanita itu satu sisi, radiya
minha akhar, niscaya dia masih suka atau ridha dengan perilaku yang lain padanya. Ini maksudnya bahwa sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, itu tidak sempurna mereka dari berbagai macam sisi. Maka ada pada sisi kehidupan dan kepribadian manusia itu ada sisi-sisi tertentu yang baik, yang diridhoi dan disukai oleh seseorang. Namun ada pada sisi-sisi tertentu dari seorang wanita itu sisi yang tidak baik, yang tidak diridhoi dan disukai oleh seseorang. Nah, kalau seandainya seseorang itu karena satu atau sebagian sisi buruk yang ada padanya itu menyebabkan dia harus benci secara mutlak, maka otomatis tidak ada seorang anak Adam pun yang luput. Maka dari itu Rasulullah memberikan nasihat, terkhususnya pergaulan antara suami istri. Nah, kalau seorang suami dia melihat pada istrinya ada sisi-sisi yang membuatnya tidak suka, maka jangan dia membenci secara mutlak, karena pasti ada sisi-sisi yang lain dari istrinya itu yang dia sukai, sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Nah, hadis ini berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Kemudian Syekh menjelaskan, kata beliau, hadzal irsyadu minan nabi sallallahu alaihi wasallam lizauji fi muasyarati zaujatihi min akbaril asbabi wad dawa'i ila husnil isyrah bil ma'ruf. Yani hadis ini terdapat padanya irsyadu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada suami dalam bergaul dengan istrinya. Naam, yang mana min akbaril asbabi wad dawa'i ila husnil isyrati bil ma'ruf, merupakan sebab yang paling besar atau sebab terbesar dan pendorong kepada kebaikan pergaulan. Naam, tanahal mu'min an su'i isyrakihi li zawjatihi wan nahyu an syai'i amrun bididdihi wa amarahu ayyal hada ma fiha minal akhlaqil jamilah wal umuril lati tunasibuhu. Kata Syekh rahimana rahimahullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mukmin dari keburukan pergaulan terhadap istrinya. Nabi melarang seorang suami itu untuk berperilaku yang buruk dalam bergaul di dalam rumah tangga dengan istrinya. Naam. Sementara kata beliau, wan nahyu an syai'i amrun bididdihi,
larangan terhadap suatu perkara itu terhadap sesuatu merupakan perintah bagi lawannya. Ya, ini kalau ada larangan, misalnya larangan daripada suatu perkara, berarti itu lawan dari perkara itu perintah, diperintahkan. Nah, maksudnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari berakhlak yang buruk, berarti itu Nabi di situ memerintahkan untuk berakhlak yang baik. Nah, begitu. Wa amarahu ayyalhadha ma fiha min al-akhlaqil jamilah. Dan kata Syekh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan suami agar memperhatikan apa yang ada pada istrinya, antara dia dan akhlak yang terpuji. Wal umuri tunasibuhu, serta perkara-perkara yang sesuai dengan akhlak yang terpuji itu. Naam. Karena ikhwana fiddina azanillahu sudah dimaklumi secara bersama bahwa di dalam pergaulan antar sesama manusia itu tidaklah ada manusia yang sempurna dari semua sisi. Sehingga kalau kita menuntut untuk bergaul dengan manusia yang sempurna sifatnya dari semua sisi, maka itu mustahil. Sementara kita itu tidak bisa menghindar dari tetap bermuamalah dengan manusia. Maka di situ kita diperintahkan untuk memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia selama masih pada batasan-batasan tertentu, dan terus berperingat perangai dengan perangai yang baik di dalam bermuamalah. Itu secara umum. Lebih khusus lagi bermuamalah dengan orang yang paling dekat dengan kita, dalam hal ini adalah istri kita. Dikarenakan tidak sempurna sifatnya, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa dia diciptakan dari tulang yang bengkok. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, istausu bin nisa'i khairan. Ya, berilah nasihat yang baik kepada para wanita. Bersikap baiklah kepada mereka, dan seterusnya. Maka bagaimana seseorang itu dia bisa tetap konsisten berbuat baik kepada istrinya? Yaitu dia harus pandai melihat sisi baik yang ada pada istrinya. Di samping mungkin dia telah melihat banyak sekali sisi-sisi buruk yang ada pada istrinya. Nah, sebab itu kalau dia melihat muncul atau nampak di hadapan dia sisi-sisi buruk pada istrinya, maka jangan kemudian cepat-cepat dia mengambil keputusan untuk memvonis atau kemudian ya menjustis dan seterusnya, apalagi sampai menimbulkan kebencian pada hatinya terhadap istrinya. Tetapi dia harus ingat bahwa masih ada kebaikan-kebaikan banyak yang lainnya yang ada pada istrinya. Dengan demikian dia tetap bisa bersikap baik kepada istrinya. Nah, maka dengan demikian itu
ya hubungan pernikahan akan terus berlanjut. Dan juga hak-hak yang bersifat wajib maupun mustahab dapat ditunaikan. Nah, sehingga dengan demikian terciptalah atau tercapailah kehidupan rumah tangga yang baik. Apalagi kalau dia lihat bahwa mungkin pada istrinya itu ada kekurangan, namun kemudian sang istri tersebut menyadari kekurangannya, lalu sang istri tersebut sedang berusaha memperbaiki dirinya ya untuk menuju ke arah yang lebih baik, ya maka dia harus lebih lagi bersikap objektif untuk memberikan dorongan ya, kepada istrinya untuk melakukan perubahan pada dirinya, atau memberikan kesempatan dan peluang kepadanya ya, untuk melakukan perbaikan ya, demi langgengnya sebuah hubungan rumah tangga. Nah, maka dari itu kata Syekh rahimana wa rahimahullah, wan nasu fi hadza thalathatu aqsam. Dan manusia dalam masalah ini ya, bermuamalah ini terbagi menjadi 3 jenis golongan manusia. A'laha, yaitu tingkatan yang paling tertinggi adalah man lahadal akhlaqal jamilah wal mahasin wa ghadda anil masawi'i bil kulliyati wa tanasaha. Kata Syekh, yaitu mereka yang memperhatikan akhlak terpuji dan berbagai kebaikan, lalu menutup mata dari keburukan-keburukan secara keseluruhan serta berusaha melupakannya. Ini tingkatan yang paling tertinggi ini manusia ini ya. Nah, insya Allah ya, di dalam bermuamalah ini kalau seorang dia sampai pada tingkatan ini tingkatan yang paling tinggi dalam bermuamalah ini, yaitu dia selalu memperhatikan akhlak yang terpuji ya, dan berbagai kebaikan-kebaikan, lalu dia menutup mata dari kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan pasangannya ya, lebih-lebih lagi ya. Nah, serta dia berusaha, seandainya dia sudah lihat dan dia tahu dan dia merasakan, mengalami keburukan-keburukan istrinya, dia berusaha sekeras mungkin untuk melupakannya. Yang dia ingat adalah keindahan saja bersama istri. Ini tingkatan yang tinggi. Ini kalau orang awam katakan ini dia gila, ini namanya. Dia sudah dengan ketegasan dia melupakan. Nah, kemudian yang kedua, ya karena orang yang bersifat seperti ini berat sekali ya, kecuali orang-orang yang memang bisa menahan dirinya dan mudah melupakan kesalahan-kesalahan selama itu dalam urusan-urusan keduniaan. Dan ini akhlak yang terpuji, yang sulit sekali dimiliki oleh seseorang ya, kecuali orang-orang yang bisa atau yang mempunyai pengendalian diri yang kuat. Nah, kemudian kata Syekh, wa aqalluhum taufiqan wa imanan wa akhlaqan jamilah. Tingkatan yang paling rendah yaitu mereka yang paling sedikit mendapat taufik.
Naam. Paling sedikit mendapatkan keimanan dan paling sedikit mempunyai akhlak yang terpuji, yang paling rendah. Man akasal qadiyah wa fa'ahdaral mahasina mahma kana wa ja'alal masawi'a nusba'ainaihi wa rubbama maddadaha wa basataha wa fassaraha bidununi wa ta'wilatin taj'alul qalila katsira kama huwa al-waqi'. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah, mereka ini adalah orang-orang yang membalikkan kondisi di atas, ya, kondisi orang yang tingkatannya paling tinggi di atas tadi. Kondisi orang yang paling tinggi di atas tadi adalah selalu memperhatikan akhlak yang terpuji, memperhatikan berbagai macam kebaikan yang dia mengarah ke sana, lalu menutup mata dari keburukan-keburukan serta melupakan kesalahan-kesalahan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Maka tingkatan yang paling rendah itu orang-orang yang memiliki sifat yang kebalikan dari itu. Nah, yaitu apa? Kata Syekh rahimana rahimahullah, mereka mengabaikan berbagai kebaikan bagaimanapun besarnya. Ini apa istri apa suami, ya umum ya. Meskipun di sini kita sedang berbicara tentang memberikan nasihat kepada sang istri, ya, jadi berkaitan dengan istri, artinya orang yang paling buruk itu orang yang mengabaikan berbagai kebaikan yang dilakukan oleh sang istrinya. Bagaimanapun kebaikan istrinya, dia tutup mata, sudah pokoknya nggak ada lagi kebaikannya. Nah, begitu pula kebalikannya, kalau istri memiliki sifat seperti ini, maka dia tutup mata, ya, dia buta dari kebaikan-kebaikan suaminya. Berapa banyak pun kebaikan suaminya, bagaimanapun baiknya suaminya, itu dia tutup mata dan sudah hilang, nggak ada, dianggap nggak ada. Ini yang paling rendah manusia dalam bermuamalah, lebih-lebih lagi dalam rumah tangga. Nah, mengabaikan berbagai kebaikan, bagaimanapun besarnya kebaikan itu, mahmakana wajah alal masawi anus ba'ainai. Nah, lalu memajang keburukan-keburukan itu di depan matanya. Nah, maksudnya ya dia keburukan-keburukan itu nampak tancap di hadapan matanya, begitu terus selalu ada. Jadi kebaikannya hilang, bagaimanapun besar kebaikan itu tidak teranggap, sementara keburukan-keburukan itu nampak selalu di hadapan matanya, selalu dia ingat, selalu dia besar-besarkan, selalu dan ada dalam pikiran dan benaknya setiap saat seperti itu. Timbullah sifat apa, suka mengintrospeksi, kemudian muncullah sifat selalu berprasangka buruk, ya, dan seterusnya, apa namanya, negative thinking, ya, bahasa modernnya begitu. Nah, warubbama maddadaha wa basataha wa fassaraha bidununin wa ta'wilatin taj'alul qalila katsiran kama huwal waqi'. Nah, ini musibah besar ini. Orang kalau bermuamalah dengan sifat seperti ini musibah besar ini. Pokoknya nggak beres, nggak bakalan nyambung ini. Nah, itu apa kata Syekh rahimana rahimahullah di sini? Kata beliau, ya, dan orang ini terkadang ditambah, ya, suka tambah-tambah, ya, diperluas. Permasalahan itu suka dia tambah-tambah karena sudah nampak di hadapan matanya banyak, suka nambah-nambah, sehingga dan suka meluaskan permasalahannya dan suka menafsirkan, ya, permasalahan itu dengan tafsiran-tafsiran yang semuanya itu dugaan-dugaan yang apa, yang kemudian, ya, memunculkan berbagai macam kemungkinan, sehingga yang sedikit itu menjadi banyak dan yang banyak itu menjadi sedikit,
ya sebagaimana realita yang ada. Ya, karena memang dia orang ini sudah buruk dalam pandangan dia, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu sudah tidak anggap lagi. Ya, kalau dalam hubungan suami istri misalnya ini pada istri, kebaikan apapun yang dilakukan oleh istri sudah tidak anggap lagi, atau sama begitu juga sebaliknya, kebaikan apapun yang dilakukan oleh suami itu sudah tidak dianggap lagi. Yang ada di hadapan matanya hanyalah keburukan, maka sudah. Kalau begitu, lalu setiap hal yang dilakukan oleh sang suami yang sedang dilakukan oleh sang istri, itu mulai memperpanjang masalahnya, walaupun cuma pendek sejengkal, dia perpanjang sampai jadi bermeter-meter atau beratus-ratus mil. Kemudian ditambah dengan dia mulai mencoba untuk menafsirkan segala macam tindak tanduk, yang tafsir itu, takwil itu dibangun di atas dugaan, yang itu semua dugaan itu adalah prasangka buruk, sehingga yang besar dia kecil-kecilkan, yang kecil dia besar-besarkan, sebagaimana kenyataan realita yang terjadi. Nah, ini musibah. Nah, dan kata Syekh ismu tsalits, dan tingkatan yang ketiga, golongan yang ketiga di dalam permasalahan bermuamalah ini adalah man lahadal amrain wa wazana bainahuma wa amala zawjata bimuqtada kulli wahidin minha wa hadha munsifun walakinnahu qad hurimal kama. Kata Syekh rahimahullah, tingkatan yang ketiga ini adalah mereka yang memperhatikan dua perkara sekaligus, yaitu baik dan buruk. Dia perhatikan dua-duanya, lalu dia menimbang di antara keduanya, dan kemudian dia memperlakukan istri menurut konsekuensi perilaku tersebut. Ya, kalau istri itu bengkok, ya dia luruskan. Kalau istri itu memang bandel, ya dia kasih cakram untuk istrinya biar kebandelannya itu nggak melaju seperti orang balap sepeda motor, ya. Nah, dan begitu seterusnya. Dia memiliki sifat yang insaf. Ini orang pertengahan, adil. Dia lihat keburukan, dia lihat kebaikan. Nah, kebaikan itu dia berikan apresiasi, keburukan itu dia hentikan keburukannya, demikian dan seterusnya. Ini tingkatan ketiga nih orang nih. Ini pertengahan, ini tingkatannya. Dia bukan orang yang tertinggi, juga bukan orang yang rendah. Nah, ini perilaku seperti ini orang ini termasuk orang yang objektif, ini namanya nih, kata Syekh. Ya, Syekh mengatakan na'am wa hada munsif. Orang ini orang yang objektif. Walakinnahu qad hurimal kamal. Akan tetapi orang yang demikian ini, kata Syekh rahimahullah, tidak mendapatkan kesempurnaan. Ya, memang tidak sempurna, karena tingkatan yang sempurna itu ya tingkatan yang tertinggi tadi, ya, golongan yang pertama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka kemudian inilah yang diajarkan atau disyaratkan oleh Nabi di sini, bahwa la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ini supaya objektif, yaitu janganlah seorang mukmin dia membenci istrinya, ya, dengan kebencian yang berlebihan karena dia tidak suka pada istrinya suatu sisi, suatu akhlak, maka dia ridho pada istrinya akhlak yang lain. Ini objektif dia. Nah, dia mengamati keburukan dan kebaikannya. Kebaikannya dia berikan apresiasi, keburukannya dihentikan. Nah, demikian akhwana fiddina azanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Ya, ilahuna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini pada malam ini. Kita hanya bisa membaca satu hadis, yaitu hadis yang ke-50, dan insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillah.
wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.